Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sukoco SPDMM dari SMA Negeri 5 Kota Tegal. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang vektor, masih di kelas 10 semester ganjil. Oleh sebab itu, pada seluruh peserta didik kelas 10, mohon untuk tetap memperhatikan, menonton pembahasan vektor ini sampai selesai. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang penguraian vektor. Kalau pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang penjumlahan vektor. Dari beberapa vektor kita jumlahkan menjadi satu. Nah, kebalikan dari penjumlahan vektor di sini adalah penguraian vektor. Artinya apa? Dari satu vektor dapat kita uraikan menjadi dua buah vektor. Misalkan di sini ada vektor F. Vektor F kita uraikan menjadi dua buah vektor, yaitu Fx ke arah sumbu X dan Fy ke arah sumbu Y. Bagaimana Fx dan Fy? Ini Fx dan Fy ini merupakan komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Fx sama dengan F cos A pada sumbu X. Dan Fy F sin A pada sumbu Y. Berarti vektor F ini dapat diuraikan menjadi Fx dan Fy. Kita sebut dengan komponen vektor. Sebagai contoh di sini ada sebuah vektor gaya F sama dengan 10 Newton dengan sudut A sama dengan 30 derajat terhadap sumbu X. Tentukan komponen vektor gaya tersebut. Seperti biasa, untuk menjawab soal dimulai dengan diketahui F sama dengan 10 Newton dan sudut A sama dengan 30 derajat. Setelah itu ditanya Fx-nya berapa, kemudian Fy-nya berapa. Setelah ditanya, dijawab. Jawab. Untuk menjawab Fx dan Fy, kita gunakan komponen vektor tadi. Ke arah sumbu X, Fx sama dengan F cos alpha. Baru nilai F-nya 10 dimasukkan, cos A-nya dimasukkan A30. Nah, cos 30 dilihat di tabel berapa nilainya? Setengah akar 3. Berarti 10 kali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3. Nah, ini Fx-nya. Kemudian Fy-nya, Fy sama dengan F sin A. Kita masukkan nilai F-nya 10, kemudian sin A-nya sin 30. Sin 30 dalam tabel adalah setengah. Berarti ya hasilnya 10 kali setengah sama dengan 5 Newton. Berarti komponen pada sumbu Y sama dengan 5 Newton. Nah, ini contohnya. Nah, hasil penguraian vektor ini dapat kita gunakan untuk menjumlahkan vektor secara analitis. Jadi hasil penguraian vektor Fx dan Fy tadi kita gunakan untuk menjumlahkan vektor secara analisis. Bagaimana? Mohon diperhatikan. Ini ada F1, ada F2, ada F3. Berarti ada 3 buah vektor pada sumbu X, masing-masing membentuk sudut alpha 1, alpha 2, dan alpha 3. Sudutnya alpha 1, F2 sudutnya alpha 2, F3 sudutnya alpha 3 terhadap sumbu X. Ya. Bagaimana cara menjumlahkannya?
Masing-masing vektor kita uraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. X-nya diperoleh F1 cos alpha 1 untuk F1, F1 sin alpha 1 untuk F1. Berarti F1 ada dua, Fx dan Fy. Kemudian yang kedua, F2-nya juga ada F2 cos alpha 2 ke arah sumbu X dan F2 sin alpha 2 ke arah sumbu Y. Kemudian yang ketiga, F3 cos alpha 3 ke arah sumbu X dan F3 sin alpha 3 pada sumbu Y. Berarti masing-masing vektor ini diuraikan menjadi dua buah vektor. Nah, kita lihat tabelnya. Ada 3 vektor, F1, F2, F3, alpha 1, alpha 2, alpha 3, komponen pada sumbu XY, F1 cos F1 sin alpha 1, yang kedua F2 cos alpha 2, F2 sin alpha 2, dan yang ketiga F3 cos alpha 3, F3 sin alpha 3. Langkah selanjutnya, dari sumbu X ini, jumlahnya 3 ini, dijumlah menjadi Rx. Ini hasilnya berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, dijumlah hasilnya Rx. Demikian juga pada sumbu Y. Fy1 sin alpha 1, Fy2 sin alpha 2 hasilnya berapa, F3 sin alpha 3 hasilnya berapa, dijumlah menjadi Ry. Berarti tinggal ada dua vektor Rx dan Ry ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y membentuk sudut 90 derajat. Hasil akhirnya adalah R resultan sama dengan akar Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Sebagai contoh, dalam perhitungan secara analisis, misalkan ada 3 vektor, A 20 satuan, B 20 satuan, C 40 satuan. Sudutnya alpha 1 30, alpha 2 60, alpha 3 45. Nah, untuk alpha 2 nanti kita tidak menggunakan 60, tetapi menggunakan dari sumbu X sampai ke vektor B. Berapa? Kalau di sini seluruhnya 180, berarti untuk B dikurangi 60, berarti alpha 2-nya nanti kita menggunakan 180 dikurangi 60, yaitu 120. Kemudian untuk yang C, jadi tidak hanya menggunakan 45, tetapi menggunakan 180 ditambah dengan 45. Berarti 225. Jadi yang terpenting di sini untuk menguraikan, untuk menjumlahkan vektor secara analisis, ini masing-masing vektor dibuat komponennya, kemudian dimasukkan dalam tabel. Jadi ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y dimasukkan ke dalam tabel. Nah, kemudian arahnya ini menggunakan tangen theta. Tangen theta sama dengan Ry dibagi dengan Rx. Nah, nanti untuk menghitung pakai kalkulator. Nah, ini hasil penjumlahan vektornya R sama dengan akar Ry kuadrat ditambah dengan Rx kuadrat. Perhatikan ya, ini contohnya tadi 20, 20, 40. Kita masukkan dalam tabel. 20, B20, C40, sudutnya 30. Yang B ingat tadi 180 dikurangi 60, hasilnya 120. Yang C 180 ditambah 45, hasilnya 225. Untuk komponen vektor A pada sumbu X dimasukkan nilainya 10 akar 3. Dari mana? Dari 20 cos 30. 10 akar 3. Kemudian pada sumbu Y 20 sin 30 sama dengan nilainya 10. Kemudian vektor B 20 cos 120.
hasilnya min, min 10 karena di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu cos nilainya negatif. Kemudian yang yang B untuk ke arah sumbu Y 20 sin 120, hasilnya 10 akar 3. Di kuadran 3 sin itu nilainya positif. Kemudian untuk vektor C pada sumbu X 225 itu berarti di kuadran 3. Maka nilai cos negatif, nilai sin juga negatif. 40 cos 225 minus 20 akar 2 dan 40 sin 225 minus 20 akar 2. Berarti nilai sin dan cos di sini sama. Untuk 225. Nah, dari 10 akar 3 dikurangi 10 dikurangi 20 akar 3. Nah, kalau diambil nilai akar 2 dan akar 3-nya, akar 2 1,4, akar 3-nya 1,7, diperoleh Rx-nya sama dengan min 21 dan Rj-nya sama dengan min 1. Jadi Rx-nya min 21, Rj-nya min 1. Baru kita jumlahkan vektor dengan R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Akar min 21 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Hasilnya akar 441 ditambah dengan 1 sama dengan akar 442. Ini pakai kalkulator. Hasilnya sama dengan 21, sekian. Nah, dihitung. Kemudian arahnya kita tadi menggunakan tangan A kuadrat, tangan A derajat sama dengan Ry dibagi dengan Rx min 1 dibagi dengan min 21. Nah, ini juga pakai kalkulator sehingga nanti sudut A-nya pakai arkes, pakai kalkulator yang lengkap. Nah, demikian tadi hasil penguraian vektor dan kalian bisa mencoba. Ini ada sebuah soal, 3 buah vektor masing-masing besarnya 20 Newton, 5 Newton, 20 Newton, masing-masing membentuk sudut 60 derajat, berarti alfa 1 60 derajat, 150 derajat, dan 315 derajat terhadap sumbu X positif. Tentukan, ini disuruh gambar. Kemudian komponen-komponen vektornya, tabel analisis vektornya, dan resultan serta arahnya. Ini silakan dicoba supaya kalian lebih memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.